Suharni hanya bisa melamun menatap kosong hari-hari yang terasa begitu panjang. Kepergian putra keduanya, Wahidin Hussein, tanpa kabar membuat perempuan 60 tahun yang bekerja sebagai buruh tani ini terus menunggu dalam ketidakpastian. Bahkan ketika sang suami meninggal dunia, ia tak mampu memberitahu anaknya yang entah di mana keberadaannya. Sang ibu mengenang, awal kehilangan itu terjadi saat Wahidin diajak seorang teman untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Pulang dari sana itu dia udah nggak ada, saya kan arisan waktu hari itu. Terus pulang-pulang udah nggak ada pergi diajak sama temen. Jadi nggak izin-izin gitu nggak? Ya, setelah dia ke tempat kakaknya, terus kalau mau pergi harus bilang sama ibu dulu, sama mama, saya antar pulang dulu gitu. Terus pulang ke sini, terus diantar yang mau ngajak sama kakaknya. Harapan itu muncul saat seorang warga melihat siaran info orang hilang di SCTV. Wajah Wahidin yang terlihat di layar televisi ternyata sedang berada di sebuah panti milik Dinas Sosial di Jakarta. Sebelumnya pemuda asal Hargo Binangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta ini ditemukan petugas di sebuah masjid. Wahidin yang meninggalkan rumah teman yang mengajaknya bekerja di Bekasi justru terlunta-lunta hingga ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah ditampung di panti sosial dan data pribadinya diketahui, petugas Dinas Sosial Cipayung, Jakarta Timur memberi kabar kepada Dinas Sosial Sleman. Tertemukan bahwa klien itu ditampung di Panti Bina Insan Daya 2. Nah, akhirnya kita koordinasi dengan Bina Insan, Panti Bina Insan. Kita ketahui bahwa itu orang berwarga Pakem, berkependudukan Pakem, Hargo Binangun. Akhirnya setelah itu kami melakukan penelusuran ke Kelurahan Pakem, menanyakan ini benar warga Pakem atau bukan. Mendengar kabar keberadaan Wahidin, sang kakak Nur Hidayat tancap gas menuju Jakarta. Selamat siang Bapak, Tabita dari SCTV. Siang Bapak, Tabita dari SCTV. Ini keluarga dari Sleman ya? Mau menemui Pak Wahidin ya? Oke, kita lapor dulu. Kita itu. Saya dari Sleman mau menjemput keluarga saya yang bernama Wahidin Hussein. Sebelumnya ada yang hubungin ke Bapak ya? Iya. Bisa langsung ke bawah aja itu biar diantar sama kawan kita. Oh oke, kita langsung biar masuk ya Pak ya? dipastikan di sana. Oke, siap. Makasih ya Bapak ya. Rasa lelah setelah melakukan perjalanan dari Sleman sejak dini hari tidak menyurutkan semangat Nur untuk menemui adiknya. Proses penjemputan dilakukan oleh pihak keluarga yang datang dari Sleman didampingi langsung oleh petugas Dinas Sosial Sleman. Kalau lapor, saya tidak pernah lapor. Bahkan saya juga cuma diem aja karena gimana ya, Wahidin ini udah berkali-kali hilang dan pergi. Jadi seperti saya mau lapor itu nanti takutnya harus main kayak gitu aja, nanti lah ya pulang sendiri lagi gitu. Terus malah akhirnya saya dapat kabarnya itu dari perangkat desa RT Buduko, ternyata naik ke dinas sosial itu. Jadi terus difasilitasi sama dinas sosial untuk pemulangan adik saya. Kenal Mas Didin namanya? Hah? Kakak, oh alhamdulillah. Senyum merekah di wajah Nur saat Wahidin adiknya akhirnya kembali muncul dan bertemu dengan keluarganya. Menurut petugas Dinas Sosial Cipayung, kondisi Wahidin yang tidak membawa apa-apa saat pergi dari rumah Bekasi membuat petugas Dinas Sosial kesulitan untuk melacak tempat tinggal asal. Beruntung, Wahidin sempat merekam sidik jari saat pembuatan IKTP. Pertama kali datang ke kita pada bulan April 2025 merupakan datang dari Terminal Bus Tanjung Priuk. Merupakan laporan dari warga, nanti diantar ke sini oleh suku dinas sosial Jakarta Utara. Memang keadaannya sedikit linglung, jadi mungkin juga karena lama di jalan ya dan menggelandang, itu mereka tidak punya identitas apa-apa. Nanti terus datang, kita rawat, kita bersihkan, berproses di sini, kita mencari identitasnya,
dengan bekerjasama dengan Dukcapil akhirnya ditemukan merupakan warga Sleman, namanya Mas Wahidin Husein. Sebelum diantarkan pulang ke kampung halaman, petugas memastikan kondisi kesehatan Wahidin baik sebelum dibawa pulang ke kampung halamannya. Insya Allah seperti itu, karena kita kemarin sudah berkoordinasi, termasuk Mas Deden atau Mas Husein itu nama panggilannya, belum punya BPJS. Akhirnya kami atau TPSK, TKSK berkoordinasi juga untuk mengajukan permohonan BPJS dulu. Yang pertama, apabila nanti ada pengobatan yang memang dibutuhkan. Untuk yang keduanya tentunya dari pemerintah desa akan ada pendampingan khusus untuk Mas Husein, seperti itu. Tapi nanti akan diperiksa dulu ke rumah sakit atau langsung pulang ke rumah aja? Untuk awal mungkin kita pertemukan dulu sama pihak keluarga, khususnya ibunya. Kemudian nanti baru kita ada tindakan, misalkan membutuhkan perawatan medis dan sebagainya, nanti kita periksakan ke rumah sakit seperti itu. Sesampai di rumah, Wahidin Husein tak henti berduka. Sang ayah yang masih ada saat dirinya pergi kini telah meninggal dunia. Namanya perginya saya juga dilimpahin juga. Dilimpahin, saya pergi juga udah ada kayak udah nggak bakal tahu kalau dia pergi selamanya. Bulan Syawal juga. Ya saya emang udah ditakdirin nggak ketemu di peristirahatan terakhirnya. Jadi masnya begitu sampai rumah, terus dibilangin bapaknya udah meninggal gitu ya? Terpukul. Tabita Putri, Tikno Handoko, dan Wahyu Diono melaporkan dari Jakarta dan Yogyakarta.